Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan PowerPoint kami yang berjudul paragraf untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Rabiah MPDI. PowerPoint ini disusun oleh kelompok 5 yang beranggotakan 1. Rahimah dengan NIM 210407247, 2. Raudah 210407256, 3. Salvia Raudatul Jannah 210407267, 4. Siti Maimunah 210407277, dan yang kelima Yulianti 210407288. Pengertian paragraf. Paragraf adalah penggabungan kalimat yang berisi gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Definisi lainnya, paragraf mempunyai batasan dalam kalimat, yaitu paragraf merupakan kelompok kalimat yang sedikitnya terdiri dari 5 kalimat, dan bahkan ada yang mengartikan paragraf sebagai setengah dari halaman. Fungsi dan ciri-ciri paragraf. Fungsi paragraf: 1. Mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. 2. Menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. 3. Menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut lebih dari satu gagasan utama. 4. Membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. 5. Memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel. 6. Membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Ciri-ciri paragraf. 1. Paragraf ditulis dengan memberikan beberapa ketukan spasi agar baris pertama sedikit masuk ke dalam bagian dalam. 2. Biasanya paragraf diberi 5 ketukan untuk karangan biasa. 3. Berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan. 4. Berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. 5. Beberapa paragraf berisi opening penulis yang digunakan dalam kalimat penjelas. Unsur-unsur dan syarat-syarat paragraf. Unsur paragraf terbagi menjadi 5. Yang pertama ada topik atau gagasan utama. Yang kedua ada kalimat utama. Yang ketiga ada kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Yang keempat ada konjungsi, dan yang kelima penegas. Syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kesatuan, yaitu paragraf harus dibangun dengan pemikiran yang jelas. Yang kedua ada kepaduan, yaitu terdapat kekompakan antar kalimat. Dan yang ketiga kelengkapan, yaitu berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Jenis paragraf berdasarkan tujuannya terbagi menjadi 4. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf jenis ini penulis akan menulis suatu kejadian dari awal sampai akhir kejadian. Yang kedua, paragraf eksposisi. Paragraf jenis ini biasanya menjelaskan, memaparkan, menerangkan, atau menyampaikan informasi sedetail mungkin. Yang ketiga, paragraf argumentasi. Paragraf jenis ini bertujuan untuk meyakini orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan adalah benar adanya dan terbukti nyata. Yang keempat, paragraf persuasi. Paragraf jenis ini biasanya ditulis untuk membuat orang bergerak untuk melakukan sesuatu atau membeli sesuatu. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya terbagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf jenis ini kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf jenis ini kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran.
Paragraf jenis ini campuran dari paragraf deduktif dan induktif. Kalimat utamanya berada pada awal paragraf dan akhir paragraf. Struktur paragraf 1. Paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. 2. Paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. 3. Paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. 4. Paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. 5. Paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, dan kalimat pengembang. 6. Paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. 7. Kalimat terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.